Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore ini kita bisa mulai perkuliahan ya. Mohon maaf untuk hari ini aja kita pindah ke sore. Nanti untuk hari biasa kita insya Allah seperti biasa ya 12.20 atau jam 1 biasanya. Kalau jam 12.20 biasanya bentrok sama habis sholat ya. Masih belum banyak yang bisa join, mungkin jam 1 siang. Ini teman-teman yang lain ada 12. Oke. Yang lain ada yang izin nggak ke kalian? Teman-teman yang lain. Yang belum join kayaknya ini ya. Maul tadi kenapa Japri? Ada ini? Tadi niatnya saya mau izin Bu, soalnya mau pergi sebentar tapi ternyata diganti jamnya jadi nggak jadi izin. Oh bisa. Jadi sore ya, bisa ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Saya bilang nih kenapa nih udah nyampe di delete lagi. Nggak apa-apa ya. Teman-teman dari prodi lain, IF ini baru sedikit nih. Oke, saya infoin di ini ya. Ini yang kelas statistik anak-anak prodi lain udah dimasukin juga belum? Belum ya? Oke, sekarang kita langsung ke materi dulu ya. Untuk absensi nanti kita di pertengahan atau di akhir sesi kita lakukan absensi lagi. Untuk materi ya, kalian bisa download tetap ya di e-learning icts.ac.id. Nanti kalian di sana bisa download untuk pertemuan 4 dan pertemuan 5. Di sini kalian kemarin ada yang masih ingat nggak? Kita udah sampai bahas di ini ya, median semuanya udah selesai ya? Sudah Bu. Median, min, sama modus. Sudah. Iya. Udah selesai itu ya? Pertemuan 4 kita udah selesaiin semua kan ya? Sudah Bu. Nah, sekarang kalian bisa download di pertemuan 5, itu sudah saya upload di e-learning. Kalian bisa download sekarang. Di sini saya akan show untuk pertemuan 5. Saya share sound sekalian ya. Oh iya, sebelumnya alhamdulillah nih ya kita ada teman baru ya, Masya Allah nih ada mahasiswa baru ya. Boleh perkenalkan diri nih teman kita satu, udah join kan ya? Coba saya cek namanya. Namanya ini ya. Tadi kalau Hana siapa tadi? Kelas barunya itu oke. Sebentar. Oke, mahasiswa barunya sebentar ya.
Datanya masih data lama. Oke, untuk Haba ya. Haba udah join ke kita? Belum, Bu. Ya, Tadi siang datang, tapi sorenya enggak. tadi siang ada. Sorenya belum. Gimana? Sorenya belum join, Bu. Tadi siang udah join ya. Ini suaranya boleh agak gedean dikit kalian, suaranya kecil banget. Saya ensure dulu. Haba belum join ya sekarang ya? Join. Oh, tadi udah masuk malah ya. Haba udah masuk, cuman keluar lagi. Oke. Ini kalian lagi ini bagiin pamflet ya? Yang izin berarti siapa aja nih? Iya, Bu. Aulia, Nabila, Aru, Nopita, Firly, Rehan ya. Oh sama lagi masak ketupat. Ya ampun. Rio, Asbak, Reza. Oh ini hampir semuanya pada lagi bagian pamflet ya? Iya, Kalian Bu. lagi gimana? Iya, Bu, sebagian. Sebagian. Oh sama Baharu juga. Oke, nggak apa-apa. Ya udah kita mulai perkuliahan dulu. Nanti teman-teman yang lain bisa lihat di recorder atau di minggu depan bisa kita review ulang ya. Oke, saya show ulang di sini. Udah kelihatan slide pertemuan 5-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita belajar untuk di pertemuan 5 ya, untuk statistika, di mana materi judulnya ini, judul materinya adalah ukuran penyebaran data. Jadi kita belajar penyebaran data. Kalau kemarin kan kita belajar terkait pemusatan data. Kalau sekarang di bagaimana data itu tersebar ya. Oke, di slide berikutnya apa sih ya yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data ya. Kalau data yang kita lihat nih, yang kita tahu kan sebelum kita terima berapa dalam berupa informasi, data-data ini kan kita olah ya, yang kita temui di lapangan, yang kita observasi di laboratorium dan lain-lain. Itu kita sebelumnya kita collecting datanya. Di sini kita lihat cara penyebaran datanya itu mereka menggunakan metode apa gitu ya. Kan kalau untuk pengumpulan data kemarin kita udah belajar satu dengan tahap interview, terus tahap wawancara atau interview, kemudian kuesioner ya, itu bisa untuk collecting datanya. Kemudian bisa lewat cari rating di media sosial seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang penyebaran data kita lihat kompleksitasnya di sini, dia suatu ukuran yang memang bisa menyatakan seberapa besar sih nih nilai-nilai data yang berbeda atau yang bervariasi dengan nilai ukuran pemusatannya, atau dilihat dilihat dari segi seberapa besar dia melakukan penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusat. Jadi nanti ada namanya simpangan baku, simpangan value nilai, ya value atau nilai, dan dibandingkan dengan nilai pusat atau nilai awalnya. Nah, macam-macam ukuran penyebaran data yang kita pelajari untuk hari ini ya, insya Allah itu yang pertama adalah range. Apa itu range ya? Kemarin kita udah sempat belajar, range itu kayak interval. Interval itu ada jeda antara nilai satu dengan nilai lainnya itu harus sama nilainya. Kalau dia ganjil harus ganjil semua. Kalau
Kalau genap semua gitu. Kemudian nanti ada namanya simpangan rata-rata, ada juga namanya simpangan baku, ada juga jangkauan semi interkuartil sama jangkauan persentil ya. Kuartil sama persentil ini mungkin kita telaah lebih detailnya lagi di minggu depan bisa. Untuk awal kita lebih mendasarnya, basicnya kita lihat dari sisi rank simpangan rata-rata sama simpangan bakunya. Nah, di poin 6 sama 7 ini ada namanya angka baku. Jadi ada simpangan, ada angka ya. Simpangan baku itu berarti nilai standar errornya berapa dibakukan. Tapi kalau angka baku berarti berapa sih value yang mau disajiin gitu. Bedanya di situ. Sama yang terakhir itu kita belajar koefisien variasi. Apa itu koefisien? Bisa dilihat selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian untuk apa sih range atau jangkauan ya? Jangkauan di sini yaitu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus ini, rumus range selalu ya, X max dikurang X min ya. Jadi nilai X maksimal dikurang nilai X minimalnya berapa. Misal 10 dikurang 5, oh berarti range-nya nih jedanya 5. Gitu. Itu cara sederhananya gitu. Nah, contoh di sini kita punya range ada data 10, 6, 8, 2, dan 4. Kita lihat di sini X max-nya ada berapa? Oh, nilainya paling tinggi adalah 10 ya. 10. Kemudian minimal di situ ada berapa? Oh, nilai terkecilnya adalah 2. Nah, kalau nilai terkecilnya 2 di sini berarti 10 dikurang 8, maka range-nya itu adalah 8 gitu. Kalau SR atau simpangan rata-rata, kita menghitung nilai rata-rata itu dihitung dari harga mutlak simpangan-simpangan yang tersedia gitu. Nah, di sini kita udah main di rumus. Jadi kalau simpangan rata-rata atau SR ya disingkatnya, itu ada data tunggal sama data kelompok nih. Kalian harus bisa bedain mana data tunggal SR, mana data kelompok yang SR gitu ya. Di situ. Nah, kalau untuk yang data tunggal di sini, ini rumusnya ya, SR itu simpangan rata-rata, X itu nilai rata-ratanya. Ini bacanya di sini X max ya di sini ya rata-rata. Nah, nilai X di sini nilai data ke I. I-nya ini berapa total datanya. N ini banyaknya data gitu ya. Nah, ini kalau yang tunggal ini kalau kita ngeliat rumus kita agak ribet ya. Tapi kalau udah dimasukin ke dalam poin-poin yang nanti akan dikerjakan itu lebih gampang. Ini data tunggal sama kelompok. Nah, kita perbedaannya di sini kalau yang tunggal dia nggak ada frekuensi ya, bedanya di situ aja. Kalian coba perhatikan dua rumus ya, dua rumus di sini. Simpangan rata-rata sama dengan ya sigma n ya i dikurang 1, di mana xi ini dikurang sama dengan x maksimal, tapi dibagi n banyaknya data. Tapi kalau yang data kelompok pembedanya dia ada di sini nih, frekuensinya dia berapa kali. Makanya ditulisnya di sini FI ya. I itu berarti nilai data frekuensi. F itu rata-rata kalau di matematika itu frekuensi disebutnya F ya. Gitu. Nah, frekuensinya ini yang keberapa nih? Ada F ya, F di sini. Nah, kemudian di sini ada I. Ya, nilai datanya yang keberapa. Nah, kalau kita lihat di sini nah, di sini bisa ada tambahan frekuensi kalau untuk data kelompok. Kalau di statistika itu, bedanya data tunggal dengan data kelompok selalu dari frekuensi aja. Kalau tunggal ya, dia benar-benar data independen, data berdiri sendiri, dia nggak punya bawaan yang lain gitu. Tapi kalau data kelompok, dia punya temennya nih, dia punya berulang kali peluangnya berapa kali nih, makanya disebutnya frekuensi gitu.
Ini ya cukup gimana? Mudah dipahami nggak kalau bedanya tunggal sama kelompok? Bedanya. Maul, gimana Maul? Fahrul? Oh sama? Iya Bu, bisa Bu. Nanti kita lihat. Kalau videonya sih dia agak ngejelimet lagi. Oke, ada. Iya Bu, paham Bu. Oke, di sini ya alhamdulillah ya Adit. Adit lagi bikin ketupat gitu. Adit apa Osama? Osama yang bikin ya? Sama Bu. Ketupat ada sayurnya juga apa ketupatnya aja nih? Semurnya pakai semur apa? Adit orang mana sih, Dit? Osama Medan kan? Ya. Oh iya, Kendari. Oh, kalau Kendari tradisinya sebelum Ramadan bikin ketupat ya untuk di masjid musolanya ya, Osama ya? Oh gitu, iya iya iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh enggak, bukan tradisi tapi ortunya yang terlalu semangat. Ya udah kirim-kirim aja nanti ya ketupatnya ya, salam sama orang tua ya. Oke, kita next lagi, kita lanjut lagi di sampai sini paham ya? Untuk tunggal mana, kelompok mana, bedanya di frekuensi aja ya. Nilai frekuensinya. Ini kalau baru rumus emang masih. Insya Allah siap. Oke. Nah, di sini ada satu contoh data tunggal. Contoh data tunggal di sini kita ada namanya nilai ulangan matematika, katakan misalnya ada 6 siswa. 6 siswa ini punya nilai ulangannya itu ada nilai yang dapat 7, 5, 6, 3, 8, 7 ya. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, cara ngitungnya di sini berarti nilainya ini kita kumpulkan, kita tambahin dulu di sini. 7 ditambah 5 ditambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 baru dibagi total datanya berapa? Ada 6 kan? Ya, ada 6 data makanya dibagi 6. Nah, disinilah kita masukin ke nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata berarti 7 dikurang 6. Karena 6 ini kan total data nih. Ya, 7 dikurang 6 plus, nah kita masukin lagi nih nilai yang kedua, nilai ulangannya. Nilai ulangan yang kedua itu dia 5 dapatnya. Berarti 5 dikurang 6. Terus kemudian dikurung buka lagi, ditambah 6 dikurang 6. 3 dikurang 6, 8 kurang 6 sama 7 kurang 6. Setelah dihitung baru ditambah ya, dapatnya berapa? Ternyata 8 hasilnya 8 ya untuk yang di ya. Oke. Kita lanjut lagi di sini. Ini kan tadi udah dapat nilainya adalah 8 ya. 8 di sini kita bagi 6 ya. Karena memang tadi jumlahnya adalah 6 ya. Oke, nah 8 dibagi 6 itu dapat nilainya masing-masing 1,33 ya.
1,33 ini hasil dari simpangan rata-ratanya. Oke, ini ada pertanyaan, Ibu kalau yang dikurang nggak pakai tanda min, itu yang kalau dikurang nggak pakai tanda min. Maksudnya tanda min apa? Itu kan 5 dikurang 6 harusnya kan min 1. Jadi itu yang rumus itu, yang kalau dikurang itu gak usah pakai min, jadi 5 kurang 6, 1. Kayak gitu. Langsung ya? Kamu ya maksudnya ya? Iya pas lagi SMK saya begitu. Jadi ada dua cara emang, ada yang di apa namanya langsung, kalau ini kan saya jabarin dulu nih kalau di sini ya, dijabarin dulu 7 dikurang 6, 5 dikurang 6 ya, 6 dikurang 6, 3 dikurang 6. Nah hasilnya kita hitung coba, 7 kurang 6 kan 1, 5 kurang 6 berarti kan min 1, 6 kurang 6 nilainya 0, 3 dikurang 6 min 3 ya kan, 8 kurang 6 4, 7 kurang 6 1. Nah sekarang kita tambahin 1 ditambah min 1 nilainya berapa? 0 ya? Iya. 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Hujan. Nah, kemudian di sini ini 0 diabaikan, 3 dikurang 6 berapa? Min 3 ya? Iya. Min 3 berarti tadi kan 0 ya, posisinya 0 berarti mundur ke kiri berarti min 3. Min 3 ditambah berapa nih? 4 ya? Iya. Min 3 ditambah 4 berapa? 1 ya? Bu, 8 kurang 2. 8 kurang 6 itu 2. 8 kurang, oh maaf. Jadi di sini nilainya dia. habis minus 3. Oke, tadi berapa? 1 dikurang 1. 0 kan? 0 kemudian 3 dikurang 6 min 3. Ini min 3 nih ya. Ini nggak ada inian ya. Oh, saya pakai ini aja nih. Tapi nggak bisa ya kalau di sini ya. Harus satu screen ya kalau di sini. Saya ini dulu deh. Kita jangan di showin ya. Kita discard dulu. Kita pakai ini aja langsung. Ya. Kelihatan nggak di kalian? Ya, Bu. Kelihatan ya? Nih, di sini saya 7 dikurang 6 kan min 1. Ini saya gedein deh, biar kalian ini. Min 1 ditambah berapa? 5 dikurang 6? Min 1. Gini, Tambah 1, Bu. Nah. 1 ditambah min. Gini kan. Kemudian 6 kurang 6 dapat 0 ditambah 3 dikurang 6 berapa? Minus 3. Ayo, min 3. Min 3. Kemudian baru ditambah lagi min 3, 8 kurang 6 2. Gini ya. Kemudian 7 kurang 6 1. Nah, sekarang kita jumlahin. 1 berarti ditambah 0 kan ya. 0, ini kan 0 nih, saya bedain ini. Ini kan 0 ya. 1 ditambah min 1 0 ditambah 0, kemudian min 3 berarti posisinya min 3. Min 3 ditambah 2 min 1. Min 1 tambah 1 hasilnya harusnya 0. Ya. Ya kan, benar. Iya. Oke, dapatnya hasilnya 0. Oke, sekarang dia dapatnya 8. Berarti simpangan rata-ratanya dia dapat 0 nih. 3 dikurang 6. Oh, dia pakai tanda plusnya di sini ya.
Oke, berarti ini di sini nanti ada revisi bahwa nilai yang di matematika dari 6 siswa tadi udah dapat nilai totalnya kan di sini simpangan rata-ratanya kan 6. Cuman kalau untuk simpangan rata-ratanya dia dapat 0 di sini. Dapat 8 dari mana nih dia nih? Oh, 5, 6. Oh, jangan-jangan dia ngitungnya nih sama semua. Oh iya ya, saya ini. Soalnya kalau setahu saya ya, kalau simpangan rata-rata dia ini apa namanya? Yang minus pun dijadiin plus. Kan ada ya, ada kaidah kalau kalian belajar matematika diskrit, Iya Bu, yang itu Bu. ya kan? Makanya dia nih mau dia minus atau plus, kalau dijumlahin kan dia 8 nih. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, 2 tambah 3, di sini 5, 6, 7, 8. Makanya 8 per 6. Jadi dia nggak melihat kalau simpangan itu dia mau bilangan negatif atau positif, dia tetap nih ya, dia nggak pakai min gitu. Kalau untuk khusus simpangan doang, tapi kalau yang lain tetap mengikuti kaidah kalau dia minus tetap dia dihitungnya minus. Tapi kalau simpangannya dilihatnya ada minusnya, dia tetap dijadiin plus. Gitu. Nih slide-nya harusnya nih ada tambahan ini ya. Ada tambahan pengecualian di situ. Oke. Sebenarnya kalau 0 makanya saya bilang kayak agak rancu. Kalau setahu saya memang simpangan itu dia minus itu tetap dibaca plus. Tambahin. Kalau kelompok dia malah tetap sama, cuman dia ditambahin frekuensinya lagi, dikali frekuensinya berapa kali. Gitu. Oke. Ini saya share sini dulu. Ini saya screen yang baru ya di sini. Kalau tadi untuk yang nilai data tunggal, nah ini kita lihat dari segi contoh data berkelompoknya. Contoh di sini ada case di mana seorang guru ekonomi melakukan ujian tertulis pada 12 siswanya dan diperoleh nilai. Nah, ini ada 12 siswa ya, tabel kalian bisa perhatikan di sini. Nah, coba perhatikan di sini 1 sampai 12 kan ya, 1 sampai 12. Masing-masing anak ini dia punya nilai masing-masing di sini, masing-masing ya. Ada nilai 75, anak kedua dapat 85, anak ketiga dapat 55 dan seterusnya sampai anak ke-12 itu dapat 85. Cuman di sini kita untuk ditantang untuk melihat mana sih simpangan rata-ratanya ya. Kemudian kita harus menghitung simpangan tiap siswanya berapa. Jadi ini udah dihitung SR berapa, tapi simpangan per siswa juga berapa. Berarti simpangan bakunya ya, per siswa itu per bakunya. Nah ini kita perhatikan di sini penyelesaian dari simpangan rata-rata 12 anak tadi ya. Oke. Nah di sini kita bisa lihat ya. Ini XI dikurang X max-nya ya. Di sini. Di sini dapat 7 untuk si siswa ke-1 ini 75, dapatnya 7,083. Didapatnya dari mana ya? Kalau ini kan nilai kita hitung total dapatnya 985. Ya, 985 ini 7,083 ini didapat dari 985 dibagi 75. Cara ngitungnya gitu ya. 985 dibagi 75 dapatlah 7,083. Kemudian yang siswa kedua dilihat lagi nilainya yang 85. Berarti total XI-nya 985 dibagi 85 dapatnya 2,917. Sampai dihitung di 12 anak total di sini 105 dapat nilainya ya. Gitu caranya. Jadi 75 dibagi 985 dibagi 75 dan seterusnya. Gitu. Kemudian di sini nanti kita carikan simpangan rata-ratanya.
Nah, dapat simpangan rata-ratanya kita masukin di sini nih. Totalnya adalah 985 dibagi 12 anak. Berarti di sini nilainya adalah 82,083 di sini. Nah, ini rumusnya. Nah, ini masukin 105 dibagi 12, di sini 8,75. Tapi ini baru dapat di sininya ya. Tapi kita lihat kalau ini kan baru penyelesaian satu soal nih di sini. Hasilnya udah dapat si simpangan rata-ratanya adalah 8,75. Nah, kalau dari simpangan rata-rata yang di sini, ini kita berdasarkan frekuensi. Kalau ini kan dia masih tunggal banget nih, ya tunggal. Ini yang kelompok ya, kita lihat contoh yang kelompok, dia kalau kelompok pakai interval. Jadi nilainya nggak masing-masing, bedanya di situ. Range-nya di sini 50 sampai 59, berarti ada berapa tuh? 10 ya, range-nya 10. 5 dari kita ngitungnya dari data nilai 50 ya. Di situ frekuensinya nilai muncul ada 8 kali atau 8 anak. Gitu sampai seterusnya sampai sini. Nah, ini baru kita masukkan ke sini. Jadi di sini nilainya pas dihitung-hitung frekuensinya adalah 50 anak ya. 50 anak di sini ya, sigma frekuensinya ada 50. Nah, di XI-nya ini dapat di sini 54,5. 54,5-nya dapat dari mana? XI. Nah, XI-nya di sini jadi gini ya. Mana tadi? 748494. Oke. Nah, di sininya kita dapat nilai tengah. Jadi 59 ditambah 50 kan 109. 109 dibagi 2 karena kita nyari nilai tengah mid-nya. Ya. 109 dibagi 2 dapatlah 54,5 di sini. XI-nya udah dapat nih. Yang bawah tinggal ngikutin aja, tinggal ditarik ya. Kalau dari Excel tinggal ditarik aja. Nah, barulah nanti udah dapat nilai frekuensi berapa, XI berapa, dihitunglah di sini ya. Jadi 8 dikali 54,5 dapatlah 436. 10 dikali 64,5 dapatlah 645. Sampai bawah dihitung barulah dapat nilainya 3.675 totalnya. Ini baru dapat FIXI-nya. Nah, di sini dari sini kita udah dapat nih ya. Baru kita hitung lagi nih di kolom berikutnya. Ya, kolom berikutnya XI sama dengan di sini ada X max-nya ya. Ini 19 dapat dari mana? Jadi di sini 436 ya. Maaf. 54. Ini 436 dibagi di sini ya. 54,5. Di sini dia 19 turun. Kemudian di sini dikalikan ya 152. Di sini dapat 105 ya, 121. Ini 19 dikali 8 sama dengan 100, karena kan kita ngitung dari frekuensi. Jadi total di sini 19 ya dikali 8, 152, 10 kali 9, 90, 16 kali 1, 16, 11 kali 11, 121, dapat datanya di sini nih ya. 5 dikali 21, 105, baru dijumlahin lagi, total dapat 484 ya. Nah, 484 dibagi 50 anak. Nah, barulah dapat simpangan rata-ratanya. Adalah 9,68. Gitu. Tapi ini yang berkelompok ya. Ini kan dia pakai interval nih.
intervalnya kebetulan 50 ke 59 itu range-nya berarti 10 ya. 50, 51, 52 sampai 59 tuh jeda intervalnya 10. 50-nya dihitung jangan lupa ya. Gitu. 50 sampai 59 intervalnya 10. Gimana? Agak pusing banget ya kalian ya. Gimana Maul? Cukup di ini? Oke, ini udah ada 16-an. Iya Bu, paham Bu. Paham, Maul. Jadi Paham, ini Bu. kita ngeliat dari rumus kolom atas ya. IXI-nya kalian perhatikan di situnya. Diperkalikan. Ibu, Ya. Gimana? mau tanya yang 19 dari mana ya Bu dapatnya? Yang mana? Ini. Iya, yang 19. Oke, sebentar. 19 ini 3675 ya. 3675. Ini saya sambil agak ini. 3675 dibagi 19. Oke, ini ada juga pertanyaan agak kurang jelas. Kenapa tiba-tiba ada data kelompok baru 50 sampai 59 hingga ke bawah? Ini salah satu contoh aja. Jadi salah satu contoh. Oke. 4, 3, 6. Apa nama? Oke. Di sini yang 19 ya. Ini kan XI ya dikurang intervalnya di sini. XI-nya ini kan dapat 54,5 ya. Ini 74, ini 84, ini 94 ya. Kemarin di sini dapat XI. Sebentar saya join ini. (985) total 50. XI dikurang X7 975 985 dibagi 75 kan dapat 985 bagi 75. Tujuh lima dibagi 12. Tujuh tiganya dapat dari mana? 73 kok. Iya, Itu dapat dari yang 3675 dibagi 50. Oh, nah ini kan ini ya X-max-nya ya. Ya. 3675 dibagi 50 udah dapat X-nya 73,5. 73,5 dikurang 54,5. Ya. 73 kurang 54 dapat 19. 73 dikurang 64 dapat 9. Gitu. Iya, benar ya. Oke. Kemudian 73 dikurang 74 dapatnya 1, tapi karena dia nilainya SR dia tetap plus.
73,5 dikurang 84,5 ya, dapatnya 11. 73,5 dikurang 94 dapatnya 21, minus 21, tapi dia tetap dihitung positif. Gitu, baru nanti dikali frekuensinya. 19 dikali 8, 9 dikali 10. Gitu. Ya Zulfa ya? Iya, Bu. Oke. Tujuh tiga, iya Adit. Oh sama gimana? Untuk yang 50 apa XI dikurang X max-nya dapat nilai 19-nya udah ngerti dari Udah cocok Bu dari rumusnya itu. Udah benar. ya. Ini kan dapat nih 73,5. Ya, 73,5 dapatlah di sini. 73,5 dikurang nilai yang di XI-nya ini. Jadi memang harus detail banget sih kita ngerjain kayak gini ya. Tapi tetap dia kalau yang minus dihitung plus nih, jangan lupa ya. Dan nanti kalau misalnya saya minta bikin data kelompok seperti ini, kalian ngerjainnya mengikuti kaidah ini nih. Lebih gampang. Jadi memang rumusannya itu X max dikurang XI ya. Atau dibalik juga sama. Makanya dia kan nggak ngenal minus di situ. Padahal sebenarnya nilainya min 11 atau min 9, tapi dihitungnya ditulisnya tetap 9. Dia hanya sebagai pengalinya aja dari frekuensi. Gitu. Kita harus cari simpangan bakunya aja baru dapat frekuensi dari simpangan rata-rata totalnya berapa. Gitu ya. Gimana? Aldo cukup paham? Aldo, Wahyu, oke paham ya di chatnya. Oke, kita bisa. Iya, kalau memang nilai mutlak memang pasti positif. Makanya kalau simpangan rata-rata itu dia melihatnya memang selalu nilainya positif. Kalau dia minus malah aneh nantinya. Menghitungnya malah tambah rancu. Makanya dipanggil nilai mutlak gitu. Value-nya value mutlak dipanggilnya. Ini kita balik ke SMA lagi sebenarnya ya. SMA juga kita harus belajar kalau udah berhubungan sama standar deviasi kayak gitu-gitu, kita lebih lebih harus melihat nih, oh ini nilainya kira-kira bisa masuk ke nilai mutlak nggak. Tapi biasanya kalau udah simpangan rata-rata udah pasti, kita nggak bisa ngira-ngira oh ini kayaknya minus deh. Nah itu nggak bisa karena emang udah standar rumusnya penyelesaiannya. Ini kenapa dipanggil nilai mutlak, karena dia di sini intervalnya pun mutlak semua, rata-rata positif gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa kita next ya. Kita break dulu 2 menit gimana? Teman-teman. Dulu 2 menit. Yang mau ke toilet atau yang mau ngambil cemilan silahkan. Besok udah puasa ya insya Allah ya. Kalian gimana, mulai puasanya tanggal berapa? Apa ada yang udah puasa hari ini? Kalau orang tua saya Selasa, Bu. Selasa. Kalau saya Rabu. Hah, Rabu? Kok beda? Kenapa? Itu katanya kalau Selasa
Muhammadiyah ya Bu ya? Oh. Nah, Bu saya. gimana? Kan belum sidang. Iya, nunggu sidang isbat Neneng ya. Iya Bu. Tapi kalau orang tua saya ngikutin Muhammadiyah Bu. Iya. Oke, kita break dulu ya, 2 menit ya. Nanti setelah ini kita balik ke materi lagi, oke? Iya Bu.
Oke, bismillah kita lanjut lagi ya. Oke, udah on semua? Bisa kita mulai lagi? Bisa, Bu. Ya. Oke, sambil ini apa simpangan baku, simpangan deviasi. Oh, ini agak ini ya. Oke, kalau untuk materi ini kayaknya emang kita perlu 2 minggu sih ya. 2 pekan. Jadi minggu depan kita insya Allah kita lanjutin materi yang pertemuan hari ini karena memang ini banyak banget kalau untuk yang sekarang. Kita ini 1 jam udah belajar simpangan baku sama simpangan rata-rata ya di sini. Oke, kalau ini udah cukup paham ya, dapat nilainya ya. Sudah, Bu. Oke. Mungkin saya absen dulu ya biar ini kalian. Tugasnya udah sampai mana? Kalian udah mulai cari-cari paper atau gimana nih? Papernya udah sampai sejauh mana? Kemarin ada 5 tema ya? Iya, Bu. Oh ya, udah dapat info ya dari manajemen kalau untuk khusus bulan puasa jam perkuliahan kita lebih dipersingkat ya. Nanti minggu depan insya Allah nanti kita mulai jam 1 siang ya. Kalau 12.20 kalian kira-kira bisa nggak? Itu pas banget ini sih ya. Habis sholat zuhur langsung. Iya, mepet banget, Bu. Mepet banget ya, jam 1 aja ya tetap ya. Jam 1 berarti kan biasanya kita sampai 2:30 ya atau jam 2. Biasanya kita sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3. Terus 2:30 kita persingkat itu sampai jam 2 aja atau jam 2 kurang. Jadi nanti sisanya saya berikan aja tugas ya di kalian. Jadi ada tugas kedua buat dapat nilai tugas kedua. Osama lebih bisa ya dia karena memang hidup di masa depan yang waktunya lebih cepat sejam. Ya kalau di Osama di inian ya. Osama asalnya dari mana dia Osama? Medan ya? Medan apa? Medan lebih lama. Kendari, Bu, tadi. Oh, Kendari lebih dulu 1 jam ya, benar. Oke, ini teman kita ya. Dipanggil apa? Haba apa Kista? Kiesta. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haba Kiesta. Biasa dipanggil Haba atau Kiesta bebas. Saya dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oh, dari Jakarta Selatan. Iya. Wah, deket ya sama Depok ya. Ibu tinggal di Depok? Tinggalnya di Depok. Di Depok. Di mana itu, Bu? Depok di Tanah Baru. Tanah Baru Beji ya? Benar, Kecamatan Beji. Pasar Minggunya di mana patokan? Saya di dekat Pasar Minggu di Komplek Pertanian. Komplek Pertanian. Iya. Oh, Ragunan situ ya? Iya. Oh, oke. Ya selamat bergabung ya untuk Haba Kista. Bu. Punten sebelumnya, Bu. Masuknya di prodi ini ya? Informatika ya? Apa TI? Di teknologi informasi, Bu. TI kan ya. Kemarin udah diinfo sih memang sama namanya kemarin udah dikasih tahu sama tim manajemennya gitu. Oke. Haba sebelumnya dari mana? IPA, IPS?
Saya IPA, Bu. IPA. Ya. Oh, oke. Sebelumnya sekolah di mana? Sekolah gini, saya pindah-pindah, cuman akhir lulus saya pertama pernah di Darul Quran. Oh, pernah di Darul Quran. Terus? Pernah di Darul Quran, di Ashifa juga pernah. Ashifa mana? Ashifa Subang. Subang. Oh, Ya. iya. Terus? Tapi lulus saya di PKBM paket C. Oh, PKBM paket C. Iya. Itu Darul Qurannya yang di Ketapang atau di mana? Di Bandung, Bu. Tapi tetap juga ini afiliasinya ke sana, Tangerang. Afiliasinya ke Ketapang ya? Iya. Iya. Wah, berarti udah hafal berapa juz nih kayak teman kita nih. Ya, insya Allah ya. Ya, amin. Oke. Itu kenapa nih orang tua dari orang tua pindah-pindah tugas dinas atau gimana? Kemahalan. Kemahalan di Darul Quran. Jujur banget loh. Iya. Gitu. Biaya hidupnya juga mahal. Bayar masuknya mahal banget, 50 juta kan lumayan. Itu bayar apa? Masuknya. SMA-nya atau kuliahnya? SMA-nya. SMA-nya. Iya. Oh, Masya Allah 50 juta untuk masuknya aja. Iya, total sih habis 70-an lah. Oh gitu. Terus itu SPP-nya 3,5 juta kan lumayan, Bu. SPP, belum biaya hidupnya. SPP per bulannya 3,5? Iya, lumayan. 3,5 itu per semester per bulan? Per bulan, Bu. Masya Allah. Iya, itu itu gajinya harus berapa itu? Masya Allah, iya. Tapi udah masuk semester berapa, kelas berapa waktu di... Jadi waktu itu kebetulan saya juga sempat ditawarin beasiswa, cuman saya tolak gitu. Jadi saya pindah itu di semester 2. Jadi saya waktu itu kan keterima di Ashifa. Juga keterima di Rancamaya. Ashifa, Rancamaya sama Semansa. Oh iya, SMA 1. SMA 1. Terus? Kan saya pilih yang murah dan ini aja di Ashifa. Ashifa? Tapi akhirnya keluar juga dari Ashifa. Di Ashifa kenapa? Lebih ini? Enggak, jadi waktu itu tuh di Ashifa, nih saya cerita sedikit. Jadi waktu itu kan saya ikut lomba OSN gitu di Darul Quran. Nah, kebetulan saya itu habis lomba itu saya lolos lah, cuman saya udah karena keburu sudah tes duluan di Ashifa. Terus pas sudah keterima di sana juga berkasnya udah diurus ke sana. Tiba-tiba pas pengen ngambil ke Darul Quran itu ditawarin beasiswa. Nah, akhirnya ya dari situ ya saya mulai ini lagi gitu, mulai pusing lagi, akhirnya keluar. Gitu. Ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah nih selamat bergabung, selamat join di ya, izin BTS. bergabung ya, Bu. Alhamdulillah di sini teman-teman kita tuh apa ya, kreatif ya. Aku lihatnya di sini semuanya solid ya. Nanti nomornya nomor Haba minta kasih tahu ke Aspek atau ke Zulfa ya, selaku koordinator Data Science Club, nanti dimasukin ke grup itu. Nomornya ini kalau di slide itu ada nomor saya juga, nanti boleh simpan atau saya taruh di sini deh nanti biar gampang ya. Nanti di grup kalian melebur aja ya, silakan join. 14058. Nah, di sini. Jadi nanti Haba kalau misalnya ingin tanya-tanya materi, ini kebetulan kan memang udah ketinggalan beberapa pertemuan nih Haba. Nanti nggak apa-apa, nanti bisa simak dari rekaman saya ngajar gitu ya. Kalau saya memang di sini selaku dosen mata kuliah statistik, kemudian selaku Kaprodi untuk yang di informatika, prodi informatika. Kalau di TI itu ada ini ya, ada teman ada Pak Andi, kemudian ada juga yang SI gitu ya.
Nanti silahkan kalau ada kesulitan, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya di grup. Kalian bisa tanya di situ, saya ada ketinggalan ini gitu. Untuk linknya nanti saya akan overview ulang deh di grup ya. Link-link yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 ini, link YouTube-nya ada di link YouTube ya, URL-nya nanti saya copy paste ke WhatsApp grupnya gitu ya. Nanti Haba ya bisa ngejar ketertinggalan materi-materi dari pertemuan 1 sampai 4 gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ini saya punten, saya panggil Ibu ini Bu Tutik atau gimana Ibu? Boleh Bu Tutik, boleh Bu Tari, tapi kalau teman-teman Bu Tari aja. Bu Tari, oke baik. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Pasar Minggu teman kita ada nggak ya? Dari IF, TISI, Pasar Minggu ada nggak? Saya bayaran baru, Bu. Oh, kebayaran baru? Iya. Kebayaran baru ini. Oh iya, Neng ini ya? Tadi siapa? Endah, Bu. Oh iya, Enda dari ini ya, benar-benar Enda. Kayaknya ada deh Pasar Minggu satu lagi cowok, siapa ya, lupa. Apa di kelas karyawan ya? Zulfa Pasar Minggu. Zulfa di Jambi ya, Zul ya? Iya. Zulfa di Jambi ya, Adit, kalau nggak salah. Zulfa. Iya, ada satu lagi di Pasar Minggu. Nah, nanti kan kalau kayak gini kan enak nih. Kalau oh sama beda sendiri ya. Tetap kok semuanya insya Allah pada ini ya. Waduh, ini Nur Laila gimana nih? Kasih balon coba Nur. Nur. Iya, Bu. Itu kenapa dia nangis? Enggak lah, jagoan gak boleh nangis ya. Kalian semuanya sama insya Allah pada berhak buat. Waduh, ada yang ketawa juga nih. Oke, nggak apa-apa ya. Pasar Minggu kalau hari Senin buka nggak? Nih Nana Irmanto bercanda aja nih. Nggak apa-apa ya. Ini saya mulai absen aja ya. Ini alhamdulillah teman kita join di Prodi TI. Ada Haba. Oh ya, nanti jangan lupa ya Haba untuk join ya di Data Scientist. Sama kita ada UKM lagi ya. Ya, untuk sementara saat ini ada Data Scientist ya di situ. Dulu kelasnya IPA ya. Kalau IPA biasanya jago matematika nih. IPA, IPS pada jago-jago matematika semuanya. Jadi kalau belajar statistik insya Allah pada ini ya, pada ngerti atau gimana nih? Kalau nggak ngerti bilang aja ya, instruksi ya. Bu, saya nggak ngerti nih gitu. Nanti nggak apa-apa dijelasin ulang. Lupa-lupa ingat Bu. Ini band kuburan nih, lupa-lupa ingat nih. Oke. Insya Allah. Tuh kan. Nah, Adit ketawa aja tuh. Ini Asbak nggak ada suaranya, tumben. Asbak kemana Asbak? Bagiin pamflet ama. Apa? Oh, yang bagi pamflet ya? Ini Fahmi. Wallahu a'lam, tapi nulisnya huwallah hu'a. Kalau di informatika, Bu, beberapa rumus yang dipelajari di statistika ada di machine learning. Hanya sama aja, sama-sama rumit. Kalau dikerjain, insya Allah mudah. Tapi kalau diliatin doang emang rumit gitu ya, sama ya. Rumit banget, Bu, ya ampun. Ya, insya Allah bisa ya. Sering-sering lihat YouTube juga cara penanganannya, atau kalian coba di Haruka Edu, biasanya tuh di YouTube saya belajar dari Haruka Edu, atau di Udemy. Kalian sering-sering ikut kursus yang premium atau yang free itu di Udemy. Udemy itu enak banget buat kalian ngasah. Nah, emang harus wajib kudu menguasai semua pemrograman ya? Enggak wajib kok. Jadi kalau kita di
ahli IT itu nggak semua bahasa pemrograman dipelajarin, karena kalau kalian pelajarin semuanya, umur kalian nggak bakalan ada ilmu yang kalian pelajari nggak bakalan sampai dengan umur gitu misalnya. Tapi kalian cukup belajar algoritmanya aja, basicnya. Jadi kalau kalian ada praktikum yang sifatnya belajar algoritma, struktur data, database, cukup itu aja yang kalian pelajarin. Kalau bahasa pemrograman, insya Allah setiap grammar, kalau bahasanya ya grammarnya itu sama aja, kayak see out, see in, print learn, print, HTML-nya, PHP-nya itu sama sebenarnya, cuman beda. Kalau kita nih, kalau kita keluar negeri gitu ya, di analogiin kita keluar negeri, kita bakalan ketemu orang Asia, orang Melayu, orang Mandarin, bahasa-bahasa kayak gitu. Jadi basicnya sama gitu kan, say hello-nya pun sama, tapi cara pronunciation aja yang beda gitu. Kalau dianalogiin ke komputer seperti itu sama ya. Jadi nggak harus wajib belajar semua bahasa pemrograman. Nah, yang di Udemy itu ada Telegramnya juga. Nanti follow aja di Telegram. Biasanya banyak tuh, saya juga suka ngikutin Udemy sama Haruka Edu gitu ya. Jadi sebisa mungkin yang di Telegram tuh banyak banget tuh yang sifatnya open source, sama yang data science ya, itu ada yang di Telegram. Zulfa nanti atau Fahmi ya bisa sharing nih di grup. Ini ada grup di Telegram yang free open source yang bisa kalian ikutin gitu. Nah, itu bisa. Nanti saya bantu share linknya ya. Gitu. Ya, beda sintaksnya. Haba ini pernah bikin program atau belum kalau Haba sendiri? Gimana, Haba Kista? Saya sedang belajar Dart, Bu. Wah, ini bahasanya udah modern lagi nih kalau bahasa Dartnya di sini. Udah berapa lama belajar bahasa Dart? Oh, dari Google. Ya, jadi coba-coba instalasi software apa nih yang lagi tren saat ini. Misalnya kayak kemarin ada Tableau kalau mau belajar visualisasi data. Kemudian kalau mau belajar bahasa algoritmanya, data machine learning, bikin artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kalian misalnya mau bikin AI apa nih? Kecerdasan buatan, misalnya kalian mau bikin lampu lalu lintas otomatis ketika pakai sensor apa nih? Nah, pakai Flutter juga bisa. Gitu ya, dari Flutter juga bisa. Banyak ya. Kalau mau belajar Python bisa dari aplikasi Anaconda ya. Ada bahasa R, bahasa C# ya. Bahasa C# di situ turunan dari bahasa C. Nenek moyangnya itu bahasa C, kemudian turun ada bahasa C++, turun lagi bahasa Java. Dari Java turun lagi ke bahasa R, Python, dan lain-lain. Gitu. Tuh, kalau mau belajarin bahasa pemrograman semuanya tuh nggak bakalan habis gitu. Bakalan ada trennya tuh baru lagi. Nanti versi mobilenya. Kenapa bahasa pemrograman itu selalu update setiap tahun sama kayak handphone ya? Karena itu tadi teknologi di luar sana tuh mereka bikin sesuatu itu nggak hanya untuk setahun 2 tahun, tapi mereka bikin variatifnya itu bisa 5 sampai 20 tahun ke depan gitu. Kayak bahasa Pascal ya. Bahasa Pascal, Fortran dulu kan di era tahun 60-an itu lagi booming banget lah. Kayak bahasa Java sekarang. Kemarin Java masih booming, sekarang Java udah agak ditinggalin karena agak berat gitu kan. Ada yang lebih ditilik lagi, lebih dilihat lagi itu bahasa R yang sekarang ini. Ada bahasa Python gitu. Jadi memang kalau kalian mau ngikutin semua bahasa pemrograman itu nggak bakalan ada habisnya. Tinggal kalian mengikuti perkembangan zaman aja, itu nggak apa-apa. Buat menuhin portofolio kalian ketika nanti usai lulus dari S1 nih ya,
kalian udah punya portofolio yang oke. Oh, saya bisa bahasa pemrograman ini. Saya bisa mengoperasikan mobile programmingnya dengan bahasa Java di mix sama bahasa Python misalnya, bahasa R misalnya, kayak gitu. Oh, saya bisa melakukan presentasi dengan selain Microsoft PowerPoint, saya bisa pakai software apa nih, gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi memang kalian nggak usah putus asa ya, nggak usah putus asa. Misalnya, oh bahasa pemrograman kok update terus ya, saya baru belajar, tiba-tiba udah ada yang baru lagi gitu. Nah itu karena memang kondisinya kayak gitu. Tapi kalian cukup belajar di permukaannya dulu kalau mau belajar semua bahasa pemrograman. Jadi setidaknya ketika kalian ngikut kursus, ikut atau nyoba sebagai programmer, sebagai sistem analis, kalian udah tahu nih ketika ditanya orang, oh saya tahu nih cara pembuatan basicnya seperti ini. Nanti seiring waktu kalian terasah nih ilmunya semakin advance ketika udah masuk dunia kerja itu tuh kalian udah ngerti nih. Kalian diajarin sama senior-senior kalian belajar otodidak lewat YouTube, kalian belajar dari training-training berbayar gitu. Banyak gitu. Jadi kalau saran saya, kalau saya nih implementasiin yang kemarin-kemarin ketika jadi praktisi, itu kita cukup belajar di permukaannya dulu aja nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai kita masalah teknologi tuh nol banget gitu, itu jangan sampai gitu. Apalagi sekarang kan trennya udah artificial intelligence, kecerdasan buatan, kalian harus belajar bahasa robot itu kan kayak Python. Terus dari robot itu nanti disinkronisasinya lewat handphone, nanti dari handphone cukup bisa tahu nih robot di rumah lagi ngapain, lagi ngepel apalagi apa, lagi nerima tamu atau apa. Kan saat ini banyak robot itu nggak selalu dalam bentuk manusia robotnya, tapi robot ini nih kayak smart home ya, yang kalian bisa tahu gitu ya. Smart home itu kan bener-bener apa ya, sangat ngebantu kalian gitu kan, ngebantu pekerjaan rumah sehari-hari, apalagi kalau itu udah di udah dipatenin atau udah dipakai banyak orang, terus kalian bisa jual massal dan lain-lain, itu malah lebih nilai plus lagi, jadi income kalian. Jadi nggak hanya kalian belajar, tapi kalian bisa ngajarin orang lewat ilmu kalian, kayak gitu ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan, bahasa mailbox itu seperti apa ya? Oke, kalau mailbox itu kalau saya pelajarin itu memang itu bahasa lama sih, dia seumuran dengan Fortran sama C# ya. C# itu C-crash, pager ya. Pager itu dibacanya sharp atau C-crash ya, bahasa crashnya. C-crashnya di situ. Kalau nggak salah dia itu awal-awal kita kan kalau belajar bahasa pemrograman itu selalu pakai hello world ya. Hello world itu kan HTML-nya banget lah kalau misalnya sederhananya gitu. Tapi memang bahasa mailbox itu kalau di tingkat dunia IT itu bahasa yang tingkat terberatnya, sama kayak bahasa Fortran. Fortran itu kan bahasa mesin, kita harus ngerti bahasa mesin komputer itu apa. Kalau yang kalian tahu mungkin belajar Java paling println, cin, cout kayak gitu-gitu doang, kan itu sederhana banget. If else, kemudian nanti belajar kalian else is ya, else if ya, if else, kemudian belajar case sensitif, kalian belajar case when ya, sampai kayak gitu, sampai ke OOP ya, benar, sampai OOP itu Object Oriented Programming ya. OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming. Jadi semua basis programmingnya itu berbasis objek. Objek itu artinya berbasis GUI. GUI itu Graphic User Interface. Kalau
graphic user interface yang udah kalian temui sehari-hari itu contohnya TV smart LED itu udah OOP itu dia pakainya. Tapi kalau yang kalian temukan di Indomaret ya, di kasir tuh kalian suka perhatikan ya, kasir di Indomaret atau di Alfa itu kan mereka masih basis desktop ya, belum website atau mobile programming. Nah itu belum pakai OOP atau Object Oriented Programming, tapi dia masih basisnya desktop. Basisnya itu kalau desktop istilah lainnya masih tradisional atau struktural, masih terstruktur. Jadi harus ngikutin pakem-pakemnya dari A sampai Z. Tapi beda dengan OOP yang lebih terbaru, lebih kekinian. OOP itu dia nggak harus terstruktur, dia mau mulai dari mana aja juga boleh ngerjainnya. Misal nih kalian mau ngerancang mobil, dianalogiinnya ya, kalian mau ngerancang mobil, di mobil itu kalian pengen beli bannya dulu atau beli setirnya dulu, ya silahkan aja gitu. Nah analoginya kalau di OOP seperti itu. Tapi kalau struktural, kalian mau bangun rumah, ya misalnya bangun rumah, kalian bangunnya ini ternyata mau atapnya dulu, nah itu nggak bakalan bisa. Kalian harus bikin cakar ayamnya dulu, harus bikin tiang-tiangnya dulu, pagarnya dulu, besinya dulu dan lain-lain tuh harus terpasang, baru bisa dipasang atapnya di atasnya. Itu struktural. Di analoginya kayak gitu ya. Bedanya OOP sama yang konvensional atau istilahnya tradisional atau struktural, kayak yang tadi yang aplikasi kasir itu kan masih jadul banget. Itu dia pakai bahasa C kalau kalian ini ya. Bisa bahasa C, C++ atau C# ya. Gitu. Jadi kalian kalau mereka ngitung tuh pasti kan pakai barcode masih. Itu masih jadul banget. Kalau sekarang kan udah pakai tab RFID ya kan. Ada yang udah pakai OOP-nya itu pakai basisnya ketika misalnya absensi karyawan udah pakai fingerprint, atau fingerprint itu masuknya udah jadul sebenarnya. Yang lebih kekinian itu dari sensor retina mata atau dari sensor analogi wajah, tubuh itu juga bisa kalau yang sekarang. Itu udah masuknya ke machine learning atau ke artificial intelligence, itu udah main di situ. Terus kalau kalian perhatiin yang terbaru-baru ini ya, teknologi yang terbaru nih, kalau kalian perhatiin bagaimana kita bisa, kemarin ada pertanyaan nih dari salah satu anak, gimana caranya kita bisa ngusir mobil-mobil yang ada di rest area pada parkir sembarangan, dan itu bikin penumpukan kendaraan ketika masuk rest area ketika mudik. Itu ada pertanyaan seperti itu. Terus akhirnya dijawab sama salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Surabaya kalau nggak salah tuh waktu itu ya. Itu mereka bikin machine learning-nya baik. Jadi selama 24 jam dia akan mendeteksi nomor plat dari awal gitu ya. Deteksi nomor plat, ini nomor plat ini udah di-tag nih dia punya ID berapa, masuk rest area. Nah dihitung tuh durasi dia masuk sampai dia di situ berapa lama. Tapi kalau udah kedetek katakan lebih dari 1 jam misalnya gitu kan, itu mereka malah nanti akan muncul nih di komputer, machine learning-nya jalan nih ya kan. Oh si ini dipantau dari CCTV parkirnya udah lama ya, lebih dari 1 jam atau berhari-hari misalnya dia numpang naruh parkiran di rest area misalnya, dan itu bikin penumpukan di rest area, mobil-mobil yang lain nggak bisa masuk ya kan, dan itu bisa ngacauin yang ada di sana lah katakan. Nah akhirnya bikin seperti itu, ketika udah mendeteksi penumpukan di situ, nah dipanggil lah lewat voice recordernya di rest area itu bahwa nomor plat ini silahkan dipindahin atau apalah gitu. Nah itu udah jalan ternyata di ITS kayak gitu, di Institut Teknologi Surabaya waktu itu.
Kalau itu salah sederhananya. Oke nih, sini Osama izin ya. Izin sholat maghrib karena untuk daerah Wita. Oke, silakan Osama tunaikan dulu sholat maghribnya. Oke, nggak nyangka kita udah jam 5 juga, alhamdulillah di sini ya. Ya kurang lebih itu ya. Kalau Mailbox emang dia lebih ke bahasa pengkodean karena emang dia bahasa mesin gitu ya. Bahasa mesin, kodenya itu juga pakai bahasa domain publiknya tuh ribet banget gitu ya. Makanya dipanggilnya bahasa pemrograman terberat itu memang Mailbox. Tapi belakangan ini memang mau diangkat lagi nih bahasa. Jadi ngikut tren itu nggak harus selalu terbaru, tapi dia menginovasikan bahasa pemrograman yang udah jadul banget terus diangkat lagi. Itu ada yang kayak gitu juga. Gitu. Jadi dia mengikuti permainan pasar. Gitu ya. Oke, ini mungkin kalau untuk di absensi cukup banyak ya, saya capture aja ya. Kalian udah lakukan absensi di ini ya? Mana? Di Google Form ya? Udah lakukan absensi belum? Jam 1 tadi. Udah Bu, tadi jam 1. Udah ya, oke. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti sisa materinya ya terkait standar deviasi ya minggu depan insya Allah itu kita pelajari lebih detail lagi. Mungkin saya akan kasih sentuhan video juga karena memang di Ramadan ini akan lebih banyak tugas aja ya, jadi kalian bisa lebih fokus ngerjain kuis atau ngerjain open course yang ada di open course ITTS nanti untuk jadi nilai plus kalian gitu ya. Nanti sambil saya arahin pelan-pelan. Oke, mungkin bisa kita cukupin ya untuk hari ini. Tetap semangat belajar ya, jangan kendor. Kurang lebihnya mohon maaf, kita mau masuki bulan Ramadan ya, bulan Ramadan di sini. Insya Allah nanti malam kita juga udah mau siap-siap terawih juga ya. Ini si Osama juga mungkin ini udah masuk sholat maghrib ya, dikit lagi. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari Ibu di sini. Kalian kalau ada apa-apa mau minta bantuan apa, monggo gitu ya. Ibu akan welcome juga di sini ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dimaafin kan nih kira-kira? Saya capture dulu deh biar ini ya. Endah sehat ya Endah ya? Sehat Bu, alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Oke, alhamdulillah. Nanti bilangin ke teman-teman yang lain yang belum bisa join. Ya, minal wa'ifin. Ya, sama-sama ya. Zulfa juga, Adit juga. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Untuk tugas masih lama ya deadline-nya. Kalian bisa perbaiki nilainya lama-lama pelan-pelan. Itu sampai UTS dulu deh, nanti kalau di UTS ternyata kalian belum maksimal nilainya bisa saya kasih toleransi sampai di UAS ya. Oh ya jangan lupa kita nanti UTS-nya itu tanggal berapa ya teman-teman? Minggu ketiga nih, minggu depan malah ya. Ini kan udah pertemuan 6-7 nih sebenarnya. Minggu depan kita udah mulai UTS nih sebenarnya kalian. Nanti UTS-nya mau apa nih? Mau kasih tugas paper kan udah. Mau tugas kelompok aja kali ya. Saya kasih tugas kelompok. Nanti tugasnya apa saya informasikan di grup sama di e-learning ya. Gimana, setuju? UTS-nya kalian nggak perlu, saya kasih kuis aja, dikasih kuis interaktif gitu ya. Berapa orang Bu kelompoknya? Kelompoknya mungkin nanti kita acak ya atau mau sama dengan yang kemarin? Kirain saya nilai paper itu buat nilai UTS Bu. Nah itu jadi saya ngambilnya dari beberapa tugas. Jadi sebenarnya sama aja, nilai UTS itu didapat dari nilai-nilai tugas gitu ya.
gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau saya hitung kan nih anak-anaknya kan bisa 3 nih, satu kelompok bisa 3 orang atau 4 orang nih, gitu ya. Saya infoin nanti di grup, tapi yang untuk itu lebih lama sih deadline-nya, tenang aja. Jadi tugas-tugas dari dosen lain juga kalian bisa penuhi ya, sesuai dengan tanggal temponya ya. Oke, nanti saya sambung lagi di grup ya. Habis setelah ini, insya Allah dalam waktu dekat saya informasikan di grup ketika saya udah upload di e-learning ya untuk tugas di bulan Ramadan ini. Tugasnya nanti nggak berat-berat kok. Kalian bisa tetap fokus jalanin ibadah puasa Ramadan ya. Kalian perbanyak di situ ya pahala-pahala, pundi-pundi amal. Jangan sampai kendor ya. Dari awal sampai akhir harus strong terus lah gitu ya untuk amal ibadah di bulan puasanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf lahir batin juga ya buat Nana, Aldo, terima kasih banyak juga. Ya, terima kasih ya. Makasih Wulandari, Enda, Fahrul. Oke. Ini saya capture dulu deh biar gampang. One new. Terima kasih ya, sama-sama ya Haba ya.